Pada bulan Maret 2017, aku mulai mengerjakan desain grafis untuk gereja, terutama untuk poster film dan gambar mini. Awalnya, aku tidak tahu banyak soal sisi teknisnya, jadi aku terus mempelajari prinsip-prinsip dan keterampilan teknis. Dengan rendah hati aku minta bantuan saudara-saudari. Dan aku pun memperhatikan saran orang lain dalam desainku. Setelah beberapa waktu, aku mulai menguasai keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk tugas ini. Gambarku diunggah ke internet, rasio klik tayangnya pun bagus. Terlebih lagi ada satu desain poster untuk sebuah film dokumenter. Dapat banyak pujian dari saudara-saudari. Saudara-saudari pun sering mengonsultasikan permasalahan teknis kepadaku. Jadi aku merasa punya bakat khusus dalam bidang desain grafis ini. Tanpa sadar aku menjadi congkak. Kemudian saat sedang mendesain gambar mini yang lebih mudah daripada poster film, aku merasa diriku ini cukup terampil untuk bisa merampungkannya dengan cepat. Jadi aku kerjakan itu berdasarkan keterampilan teknis yang kumiliki, tanpa banyak mempertimbangkan atau mencari tahu prinsip-prinsipnya. Akibatnya, aku dapat umpan balik dari saudara-saudari yang mengatakan bahwa baik pencahayaan maupun warna tidak sesuai tema. Aku tidak pertimbangkan umpan balik mereka atau menerimanya, malah berpikir, apa kalian tidak punya selera? Ini kreativitas yang berani. Aku telah mempertimbangkan semua ini, dan ini bukan masalah. Kalian tidak mengerti tapi beri saran. Aku bersikeras dengan pendirianku. Amarahku bahkan memuncak. Aku menolak untuk mengeditnya. Akibatnya sejumlah gambar miniku ditolak karena gambar yang bermasalah. Belakangan ku dengar seorang saudari merasa sangat dibatasi olehku dan takut memberikan saran lagi padaku. Aku merasa tak enak saat mendengar ini, tapi aku tidak merenungkan diri dengan apa yang telah terjadi. Tak lama berselang, aku mengerjakan desain poster film lainnya. Film ini tentang orang percaya yang disesatkan dan dikendalikan oleh pendeta dan penatua, serta dikekang oleh gagasan agama, sehingga tak mau menerima pekerjaan baru Tuhan. Akhirnya, dia menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman setelah mencari kebenaran dan hidup dalam terang Tuhan. Saat sedang memikirkan tema ini, aku pun berpikir, poster ini harus memiliki gradasi dari gelap ke terang, tak ada ide yang lebih baik. Aku lama mencari sebuah poster film yang serupa untuk dipakai sebagai rujukan. Saat gambarku selesai, aku berpikir, itu sungguh bagus. Terlihat seperti sebuah poster untuk film blockbuster. Aku memuji diriku sendiri. Lalu, ada seorang saudari melihat posterku dan memberikan saran ini. Gambarnya terlalu gelap dan kurang detail serta terlalu polos. Saudari lainnya menyarankan ini. Secara keseluruhan gambarnya terlalu gelap tak jelas, terlihat agak suram. Film ini menjadi saksi untuk Tuhan, jadi gambarnya tidak seharusnya terlalu gelap. Benar. Saat mendengar mereka mengatakan itu, aku merasa tak terima dan berpikir, menurutku, efek gambar ini bagus. Kalian tak paham tentang gradasi tetapi coba mendikteku. Kalian benar-benar rewel ya. Aku pun berkata, bukankah gradasi yang benar seperti ini? Harus ada perbedaan antara terang dan gelap. Lagi pula, ini untuk poster film. Jadi intinya adalah pengaturan gradasi. Begitulah poster lain dikerjakan. Tidak ada yang salah dengan itu. Lalu aku kirimi mereka salinan poster film yang jadi rujukanku. Lalu secara mengejutkan, mereka bilang terlalu banyak ruang gelap dalam posterku dan tak tampak sebagus poster yang satunya lagi. Aku geram saat mereka berkata begitu dan berpikir, jangan lupa bahwa kalian selalu meminta saranku soal gradasi. Kalian bahkan tak lebih mengerti soal teori dasarnya dibanding aku, tapi kalian mau mengajariku caranya. Apa kalian coba mengajari ikan berenang? Untuk membuktikan aku benar, aku kirimkan gambar rancanganku ke saudara-saudari yang lainnya. Tapi mereka juga mengatakan padaku itu terlalu gelap. Aku terpaksa menelan malu dan mengubahnya. Aku tetap menganggap ideku benar dan itu sesuai dengan prinsip-prinsip gradasi. Jadi kubuat saja perubahan kecil, tetapi itu tetap tidak diterima. Akibatnya, aku mengerjakan sebuah gambar selama sebulan yang seharusnya selesai hanya dalam sepekan.
Gambar itu akhirnya ditolak karena masalah desain konseptual. Melihat hasilnya ini, aku merasa seperti wajahku itu ditampar. Aku merasa putus asa dan juga merasa kecewa, dan tak ingin terbuka dalam persekutuan dengan yang lainnya. Aku merasa murung dan menderita. Saat itu, ketua tim mengingatkanku bahwa tak ada dari desain terbaruku yang berhasil dan aku perlu segera merenungkan diri di hadapan Tuhan. Barulah aku datang ke hadapan Tuhan dalam perenungan dan menemukan firman Tuhan yang relevan. Aku membaca ini dalam saat teduhku suatu hari. Engkau tidak boleh merasa diri benar. Berpikir aku paham prinsip-prinsipnya dan keputusan ada di tanganku. Kalian tak berhak bicara. Kalian tahu apa? Kalian tidak mengerti. Aku paling mengerti. Ini adalah sikap merasa diri benar. Merasa diri benar adalah watak iblis. Ini bukan watak kemanusiaan yang normal. Jika engkau selalu merasa diri benar dan bersikeras pada caramu sendiri dengan berkata, "Aku tidak mau mendengarkan siapapun. Kalaupun aku melakukannya, itu hanya demi penampakan luar. Aku tidak akan berubah. Aku akan melakukan segala sesuatu dengan caraku. Aku merasa aku benar dan sepenuhnya dibenarkan. Apa yang akan terjadi? Engkau mungkin dibenarkan dan mungkin tak ada kesalahan dalam perbuatanmu serta tak membuat kesalahan. Engkau mungkin unggul dalam sebuah keterampilan ketimbang orang lain, tapi begitu engkau berperilaku dan bertindak seperti itu, orang lain akan berkata, watak orang ini tidak baik. Saat masalah-masalah menimpa, mereka tak mau menerima pendapat orang lain, entah pendapat itu benar atau salah. Semua itu adalah penentangan. Orang ini tidak menerima kebenaran. Dan jika orang-orang mengatakan engkau tidak menerima kebenaran, bagaimana pendapat Tuhan? Apakah Tuhan bisa melihat ungkapan-ungkapanmu ini? Tuhan bisa melihat semua itu dengan sangat jelas. Tuhan tidak saja menyelidiki lubuk hati manusia, tapi juga memperhatikan semua yang kau ucapkan dan lakukan kapanpun, dimanapun. Dan saat dia melihat semua ini, apa yang dia lakukan? Dia berkata, engkau keras hati. Engkau bersikap demikian dalam kasus di mana engkau benar dan di mana engkau salah. Apapun kasusnya, semua penyataan dan ungkapanmu bertentangan dan juga berlawanan. Engkau tidak menerima ide-ide atau saran-saran orang lain. Yang ada di dalam hatimu hanyalah penentangan, pembatasan, dan penolakan. Engkau sangat menyusahkan. Amin. Tuhan sungguh melihat ke dalam hati dan pikiran kita. Firman ini menyingkap keadaanku. Selama ini aku telah memperlihatkan watak congkak iblis. Saat posterku disetujui dan juga dipuji oleh saudara-saudari, aku kira itu karena keterampilanku sendiri. Dan tak ada yang bisa menandingi desain dan pengetahuan teknisku. Saat orang lain memberikan saran kepadaku, aku tidak mau menerimanya, menganggap mereka tak mengerti. Bahkan saat banyak orang memberikan saran yang sama, aku bersikap begitu kaku. Aku berpura-pura menerima yang mereka katakan, tapi bersikeras dengan pemikiranku sendiri. Aku hanya mengubah apa yang mau kuterima, dan tak mau mengubah apa yang tak kusetujui. Banyak alasan untuk membantah. Bahkan sampai naik darah, sehingga aku membuat seorang saudari terkekang. Aku sadar aku congkak di luar nalar. Aku benar-benar tak masuk akal. Aku begitu congkak dan merasa benar sendiri, hingga tak mau menerima saran orang lain. Bukan hanya gambarku harus diedit berulang kali, menghambat pekerjaan kami. Keadaanku sendiri pun terus memburuk. Tanpa menghadapi semua kegagalan itu, aku tak akan datang ke hadapan Tuhan untuk merenung dan mengenal diriku. Jika aku tak berbalik dan terus hidup dengan watak congkakku, yang lain akan menolakku dan Tuhan akan merasa jijik kepadaku. Aku dipenuhi penyesalan dan merasa sedikit takut dengan pemikiran itu. Aku segera datang ke hadapan Tuhan dalam doa, bersedia untuk bertobat. Setelah itu, aku membuka diri kepada para saudari di tim soal kerusakan yang telah kuperlihatkan, dan berkata kepada mereka bahwa aku bersedia menerima saran dan ditangani. Sejak saat itu dalam tugasku, saudara-saudari memberiku sejumlah saran.
Dan pada awalnya sulit bagiku menerima itu. Namun saat aku ingat kegagalanku baru-baru ini, aku akan berdoa dan mengesampingkan diri sendiri. Aku memikirkan alasan mereka menyarankan itu, apa yang bisa dicapai dengan mengikutinya, dan di mana letak masalahnya. Lalu aku akan pertimbangkan berdasarkan prinsip. Dengan pendekatan itu, lebih mudah untuk mengerti dan menerima saran orang lain. Dan hasil pengeditanku diterima secara lebih baik. Aku pun melihat betapa indahnya mengamalkan kebenaran. Namun, watak congkakku sungguh telah tertanam dalam diriku. Jadi aku tidak bisa mencabutnya hanya dengan satu pengalaman gagal. Tak lama kemudian, aku kembali tenggelam dalam kecongkakan. Pernah suatu kali aku merancang sebuah gambar mini untuk himne gereja. Aku pikir karena mereka saudara-saudari yang mengungkapkan pujian untuk Tuhan setelah mengalami pekerjaannya, itu harus memiliki perasaan yang hangat, romantis, dan juga indah. Aku memikirkan beberapa teori warna yang telah kupelajari, yang mengatakan bahwa ungu mewujudkan perasaan itu dan memiliki makna yang bermartabat dan elegan. Aku merasa aku tidak mungkin salah dengan memakai ungu sebagai warna utama. Saat aku selesai, beberapa saudara-saudari berkata mereka suka pemikiranku soal itu dan warnanya juga cantik. Aku sangat senang dengan diriku dan berpikir, aku ternyata memang punya kualitas dan kemampuan desain. Aku terkejut saat seorang saudari yang baru mulai mendesain mengirimkan sebuah saran kepadaku. Dia bilang, himne gereja adalah pengalaman dan pemahaman nyata dari saudara-saudari. Pemakaian warna ungu terlalu seperti mimpi, itu agak tidak enak dilihat. Dan tak sesuai dengan suasana himne. Aku sarankan mengubahnya. Aku baca sarannya, tetapi hatiku menentang. Aku berpikir, aku membaca banyak materi pelatihan yang menyebutkan bahwa warna ungu mewakili perasaan hangat yang menyenangkan. Lagi pula ada banyak desain daring yang memakai ungu seperti ini. Kenapa kau bilang itu tak enak dilihat? Selain itu, kau baru terjun dan nyaris belum pernah mendesain apapun. Tetapi kau memberiku saran, kau tak tahu batasanmu sendiri. Namun, aku tetap tak nyaman membantahnya secara langsung. Jadi aku katakan padanya, aku akan meminta saran saudara-saudari yang lain. Tetapi aku tidak pernah meminta pendapat saudara-saudari yang lain. Aku mengabaikannya begitu saja. Beberapa hari kemudian, saudari lain memberikan umpan balik yang sama kepadaku. Dan bilang warna yang kugunakan suram, dia menyarankan aku menggantinya. Saat itu ketua tim mengingatkanku untuk tidak keras kepala. Dan aku sebaiknya membuat perubahan untuk dilakukan peninjauan lebih lanjut. Aku tak berani bersikeras dengan pendirianku saat itu, jadi aku coba membuat sejumlah perubahan. Namun aku sungguh tak rela melepaskan desain ungu itu begitu saja. Aku berpikir, desainku dengan warna ungu ini tidak mungkin seburuk itu. Beberapa yang lain menyukainya, jadi kenapa aku harus mengubahnya? Namun aku kesulitan mengubahnya saat memikirkannya seperti itu. Hasilnya masih tak bagus setelah beberapa kali mencoba. Kemudian saat pengeditan, mendadak muncul sebuah kekurangan. Aku habiskan waktu berjam-jam tetapi tidak bisa memperbaikinya. Aku sangat frustasi dan kehabisan akal. Bahkan aku ingin menyerah. Aku memikirkan bagaimana aku telah habiskan sebulan untuk satu gambar itu. Aku mengeditnya 6 kali. Dan yang lain telah memberiku begitu banyak saran. Aku masih belum menyelesaikannya dan itu menghambat pekerjaan kami. Aku merasa sangat kesal. Aku ingat bagaimana aku menghalangi pekerjaan kami sebelumnya karena congkak dan tak bisa menerima umpan balik. Sekarang aku kembali bersikap congkak dan menolak saran yang lain. Bukankah itu masalah lama yang sama? Aku segera datang ke hadapan Tuhan dalam doa dan berkata, Tuhan, watak congkakku sangat serius. Aku tak bisa tunduk dalam situasi ini. Tolong berilah pencerahan dan bimbinglah aku agar bisa memahami kehendak-Mu. Sungguh mengenal diriku. Dan keluar dari keadaan ini. Syukur kepada Tuhan. Kemudian aku membaca penggalan firman Tuhan ini. Kecongkakan adalah akar dari watak manusia yang rusak. Semakin congkak, semakin besar kemungkinan untuk menentang Tuhan.
Seberapa seriuskah masalah ini? Orang yang congkak memandang rendah orang lain. Lebih buruk dari ini, mereka bahkan menganggap Tuhan lebih rendah dari mereka. Meskipun orang tampaknya percaya dan mengikuti Tuhan, mereka tidak memperlakukan Dia sebagai Tuhan. Mereka pikir mereka memiliki kebenaran dan menganggap diri mereka hebat. Inilah esensi dan akar dari watak yang congkak, dan itu berasal dari iblis. Karena itu, masalah kecongkakan harus diselesaikan. Memandang rendah orang lain adalah masalah sepele. Masalah seriusnya adalah bahwa kecongkakan orang menghalangi orang tersebut untuk menaati Tuhan, aturannya, dan pengaturannya. Orang-orang seperti itu selalu bersaing dengan Tuhan untuk kekuasaan. Orang seperti ini tidak sedikit pun menghormati Tuhan, apalagi mengasihi Tuhan atau tunduk kepadanya. Orang-orang yang congkak, terutama yang congkak tanpa alasan, tidak mematuhi Tuhan dalam keyakinan mereka, melainkan meninggikan diri. Orang semacam itulah yang paling menentang Tuhan. Jika orang ingin sampai ke tempat mereka menghormati Tuhan, mereka harus menyelesaikan dahulu watak yang congkak. Semakin teliti engkau menyelesaikan masalah watakmu yang congkak, semakin engkau akan memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Dan baru setelah itulah engkau mampu tunduk kepadanya dan mampu mendapatkan kebenaran dan mengenal Dia. Amin. Ini membantuku memahami bahwa kecongkakan adalah akar dari penentangan terhadap Tuhan. Dikendalikan oleh watak congkakku, aku selalu merasa benar. Seolah perspektifku adalah kebenaran, seolah itu punya otoritas. Aku tak punya keinginan untuk mencari kebenaran dan tunduk kepadanya. Pokoknya aku tidak mau menerima saran siapapun. Terutama saat seseorang tidak seterampil aku atau tidak memahami aspek teknis tertentu memberikan saran mereka kepadaku. Aku sangat menentang. Aku bersikap seolah menerimanya, tapi dalam kenyataannya aku tidak menganggap serius saran mereka. Tuhan mengingatkanku berkali-kali melalui orang lain untuk mengesampingkan kehendakku fokus pada pekerjaan gereja untuk mencari, mencoba, dan menciptakan versi terbaik. Namun aku sangat keras kepala dan sombong. Aku menganggap ide-ide dan pengalamanku sendiri sebagai kebenaran. Dan menolak keras saat saran orang lain tidak bisa kuterima. Ini mengganggu pekerjaan rumah Tuhan. Saat itulah aku akhirnya mulai mengerti firman Tuhan ini. Orang yang congkak memandang rendah orang lain lebih buruk dari ini. Mereka bahkan menganggap Tuhan lebih rendah dari mereka. Semakin congkak, semakin besar kemungkinan untuk menentang Tuhan. Aku sepenuhnya meyakini firman Tuhan ini. Aku pun merasa agak takut. Itu mengingatkanku kepada para antikristus di gereja. Mereka sangat congkak dan sewenang-wenang, serta tak pernah mendengarkan saran orang lain. Mereka mengecam dan mengucilkan orang-orang, dan sangat mengganggu pekerjaan rumah Tuhan dan menyinggung watak Tuhan. Mereka semua disingkirkan oleh Tuhan. Aku tidak melakukan jenis kejahatan yang dilakukan para antikristus. Tapi bagaimana watak yang kuperlihatkan berbeda dari watak mereka? Saat itulah aku sadar betapa serius akibatnya bila kecongkakanku tidak diatasi. Aku pun segera datang ke hadapan Tuhan dalam doa, bersedia untuk bertobat. Kemudian aku membaca penggalan firman Tuhan ini. Melihat hal itu sekarang, apakah sulit bagi orang untuk memenuhi tugasnya secara memadai? Sesungguhnya tidak. Orang hanya harus memiliki kerendahan hati, memiliki sedikit akal, dan mengambil posisi yang sesuai. Betapapun engkau menganggap dirimu terpelajar, penghargaan apa yang pernah kau peroleh, atau berapa banyak yang telah kau capai, dan seberapapun tingginya engkau meyakini kualitas dan tingkatanmu, engkau harus memulai melepaskan semua ini karena semua itu tidak ada artinya. Di dalam rumah Tuhan, betapapun hebatnya semua itu, hal itu takkan menandingi kebenaran. Semua itu bukanlah kebenaran dan tidak bisa menggantikan posisinya. Itulah sebabnya aku berkata engkau harus memiliki apa yang disebut akal. Jika engkau berkata, aku sangat berbakat, aku sangat cerdas, aku memiliki refleks yang cepat, aku orang yang cepat belajar, dan daya ingatku luar biasa, dan menggunakan hal tersebut sebagai modal, maka ini akan menyebabkan masalah. Jika engkau melihat semua ini sebagai kebenaran, atau lebih tinggi daripada kebenaran, akan sulit bagimu untuk menerima kebenaran dan melakukannya. Orang-orang yang angkuh dan congkak yang selalu merasa lebih unggul paling sulit menerima kebenaran, dan paling mudah jatuh.
Jika masalah kecongkakan itu dapat diselesaikan, akan lebih mudah untuk menerapkan kebenaran. Jadi engkau harus terlebih dahulu melepaskan dan menolak segala sesuatu yang di permukaan tampak baik dan luhur, serta membangkitkan kecemburuan orang lain. Semua itu bukanlah kebenaran. Sebaliknya, hal-hal itu dapat menghalangimu untuk memasuki kebenaran. Amin. Amin. Lalu aku mengerti bahwa aku harus mengesampingkan dan menyangkal diriku sendiri untuk mengatasi watak congkakku. Keterampilan, kemampuan, pengalaman, dan karunia manusia bukanlah kebenaran, betapapun menakjubkannya semua itu. Semua hanya alat untuk membantu kita melakukan tugas. Jangan mencoba memanfaatkan kesempatan. Mencari kebenaran, melakukan sesuatu dengan prinsip, bekerja sama dengan baik, dan belajar dari orang lain adalah kuncinya. Hanya itu cara untuk melakukan tugas dengan baik. Amin. Lalu aku memeriksa sejumlah poster terbaik yang telah kurancang dan menemukan bahwa di sana ada masalah yang jelas terlihat dengan konsep, gradasi, pewarnaan, dan komposisi dalam gambar-gambar asliku. Namun setelah mengeditnya berdasarkan umpan balik saudara-saudari, desainnya jauh lebih baik dan beberapa mengalami transformasi total. Syukur kepada Tuhan. Bagus sekali. Aku merasa malu untuk melihat ini. Aku kira aku telah meraih keberhasilan dalam pekerjaanku dan mendapatkan pujian dari orang lain karena aku punya keterampilan teknis dan pengalaman lebih daripada mereka. Bermodalkan ini, aku tidak mau mendengarkan siapapun. Namun kenyataannya, desainku bisa berhasil hanyalah karena aku mengikuti prinsip kebenaran dan menerima saran orang lain. Semua itu dibuat dengan bimbingan dan pencerahan Tuhan. Dan dengan bekerja secara harmonis dan kerendahan hati dengan saudara-saudari. Iya, itu benar sekali. Benar. Saat aku hanya mengandalkan keterampilan teknisku, tanpa mencari prinsip-prinsip kebenaran dan menerima umpan balik orang lain, gambar-gambarku tidak bagus. Dan ini sungguh menghambat pekerjaan gereja. Aku begitu malu saat memikirkan kembali bagaimana aku telah begitu congkak dan merasa benar sendiri dalam pendekatanku. Aku jelas tidaklah istimewa. Aku baru memahami puncak gunung es dalam bidang desain, masih jauh dari seorang profesional sejati. Namun aku begitu percaya diri dan congkak. Aku sungguh kurang ajar. Menyadari ini, aku berdoa dan melepaskan pandanganku sendiri. Aku mengikuti umpan balik orang lain dan sungguh memikirkan bagaimana mengedit untuk hasil yang lebih baik. Bukan hanya masalah utama teratasi, aku pun menemukan warna yang lebih baik. Gambar bisa kuedit secara cepat. Dan saudara-saudari berkata itu tampak lebih bagus sekarang. Aku merasa malu melihat semua ini. Benar. Kami telah melalui banyak revisi untuk gambar itu. Sepenuhnya karena kesombonganku sendiri. Membuang begitu banyak waktu berharga. Dan juga menyusahkan orang lain. Itu sangat mengganggu pekerjaan rumah Tuhan. Bukan hanya keterampilanku tidak ada kemajuan, jalan masuk kehidupanku mengalami kemunduran. Aku melihat bahwa hidup dengan watak congkakku hanya mendatangkan kerugian. Aku sangat menyesal dan aku diam-diam bertekad. Tak peduli umpan balik apapun yang kudapatkan, aku akan belajar mengesampingkan diriku mencari kebenaran dan mendahulukan kepentingan rumah Tuhan. Aku tak bisa terus hidup dalam kecongkakan. Syukur kepada Tuhan. Baru-baru ini aku merancang gambar mini untuk video pembacaan firman Tuhan. Dan saat kutunjukkan konsep awalku kepada saudara-saudari, mereka mengatakan gambar bola dunianya terlalu besar dan tampak berdesakan di tengah, jadi bidang pandangannya kurang terbuka. Mereka mengirimkan sejumlah gambar rujukan untuk membantuku melakukan perbaikan. Saat itu aku berpikir, bola dunianya harus sebesar itu untuk mendapatkan efek yang tepat. Dan kalian tak punya pengalaman desain grafis profesional atau pelatihan praktis apapun. Aku lebih terampil dalam bidang ini. Tak ada yang bisa kudapatkan dari umpan balik kalian. Jadi, aku baca sembarang saja umpan balik mereka. Dan aku hanya memikirkan pemikiranku sendiri. Saat itu aku sadar aku sedang menunjukkan kecongkakanku kembali. Bahwa aku tidak mempertimbangkan umpan balik itu atau hasil akhirnya secara tenang. Aku membuat penilaian buta dan itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Aku pun langsung berdoa, meminta Tuhan menenangkan hatiku agar aku bisa mengamalkan kebenaran dan meninggalkan dagingku. Aku membaca penggalan firman Tuhan ini setelah itu.
Pertama-tama engkau harus rendah hati, mengesampingkan apa yang engkau yakini benar dan membiarkan orang mengikuti persekutuan. Meskipun engkau merasa benar, engkau tidak boleh bersikeras. Itu pertama-tama adalah semacam peningkatan. Hal itu menunjukkan sikap yang mencari kebenaran dan menyangkal diri sendiri dan memenuhi kehendak Tuhan. Sekali engkau memiliki sikap ini, pada saat yang sama engkau tidak mengikuti pendapatmu, engkau berdoa. Karena engkau tidak tahu antara benar dan salah, engkau mengizinkan Tuhan untuk menyingkapkan dan memberitahukan apa yang terbaik, hal apa yang paling sesuai untuk kau lakukan. Sementara semua orang bergabung dalam persekutuan, Roh Kudus memberi kepadamu semua pencerahannya. Tuhan memberi pencerahan kepada orang berdasarkan suatu proses yang terkadang cukup dengan cara memperhatikan sikapmu. Jika sikapmu adalah sikap yang selalu merasa diri benar, Tuhan akan menyembunyikan wajahnya dan menutup dirinya terhadapmu. Dia akan menyingkapkanmu dan memastikanmu menghadapi masalah. Sebaliknya, jika sikapmu benar, tidak bersikeras, tidak merasa diri benar, tidak bertindak semaunya dan gegabah, tetapi bersikap mencari dan menerima kebenaran, maka ketika engkau bersekutu dengan kelompok dan Roh Kudus bekerja di antaramu, mungkin Dia akan menuntunmu untuk memperoleh pemahaman melalui perkataan seseorang. Amin. Lalu aku mengerti bahwa saat aku menemui ide berbeda dari orang lain dalam tugasku, itu adalah sesuatu yang diperkenankan Tuhan. Tuhan mengawasi setiap pikiran dan perbuatan kita. Jadi aku harus melakukan kebenaran dan menerima pengawasan Tuhan. Aku tidak bisa menerima sesuatu begitu saja, lalu menghakimi profesionalisme orang lain. Meskipun aku lebih berpengetahuan, betapapun masuk akalnya ideku itu, aku seharusnya bersikap rendah hati mengesampingkan imajinasiku sendiri, mencari prinsip-prinsip kebenaran dan melakukan apapun yang paling efektif. Iya. Meskipun ternyata pada akhirnya aku benar, setidaknya aku sudah mencari dan melakukan kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu tidak terhingga nilainya. Benar sekali. Tuhan membenci watak iblisku yang bermusuhan dengan Tuhan. Jadi menunjukkan kecongkakanku lebih buruk daripada membuat kesalahan. Aku memikirkan bagaimana kecongkakanku telah mengganggu pekerjaan rumah Tuhan dan sungguh merasa bahwa aku tidak boleh keras kepala lagi. Aku harus menanggapi saran-saran revisi ini secara tenang dan berjuang untuk menjadikan gambar itu lebih baik. Setelah itu, aku menganggap serius saran dari orang lain. Dan mendapati salah satu gambar rujukan sangatlah memukau dan aku bisa belajar darinya. Aku mendiskusikannya dengan anggota tim yang lain. Dan semua setuju pengeditan harus dibuat seperti yang disarankan. Aku mengerjakan ulang tata letak dan beberapa aspek lainnya. Dan tanpa disangka, gambarnya bisa cepat selesai. Aku merasa ini semua diraih melalui pencerahan dan bimbingan Tuhan. Amin. Itu benar sekali. Meskipun menerima sejumlah saran tambahan, aku menanganinya secara tepat dan tak merasa begitu menentang. Aku senang bisa mengubahnya sebanyak yang diperlukan untuk menjadi saksi untuk Tuhan. Setelah beberapa kali revisi, semua mengatakan gambar itu bagus dan mereka tidak punya saran lagi. Aku melihat betapa indahnya melakukan tugasku seperti itu. Iya. Setelah didisiplinkan dan disingkap, serta dengan membaca firman Tuhan, aku akhirnya memahami dan membenci watak iblisku yang congkak. Dan melihat betapa pentingnya mencari dan menerima kebenaran dalam semua hal. Iya. Syukur kepada Syukur Tuhan. kepada Tuhan. Aku sudah tidak secongkak seperti dahulu dan bisa menerima saran orang lain. Aku telah berubah seperti ini sepenuhnya karena penghakiman, hajaran, dan pendisiplinan Tuhan. Syukur Syukur kepada Tuhan. Mengatasi kecongkakanku adalah kunci kerjasama. Iya. Pengalamanmu begitu nyata. Itu benar sekali. Kini aku juga telah punya jalan penerapan.